Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmiatun, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset untuk mata kuliah metode kuantitatif 2 dengan judul analisis mengenai kepuasan masyarakat terhadap atribut-atribut toko yang ada di Desa Bilapora. Desa Bilapora memiliki beberapa toko yang menjadi pusat pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan peran penting dalam hal harga, kualitas produk, dan kenyamanan berbelanja. Namun, tingkat kepuasan warga terhadap layanan toko-toko tersebut belum sepenuhnya sebagai bagian dari tugas UTS mata kuliah MKB 2. Survei ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan masyarakat terhadap aspek seperti lokasi, harga, keramahan kasir, kecepatan pelayanan, kenyamanan, kualitas produk, dan jam operasional. Hasil survei diharapkan dapat membantu toko-toko di Desa Bilapora meningkatkan layanan dan pengalaman belanja bagi warga di sana. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh toko-toko di Desa Bilapora. Yang kedua, apakah lokasi, harga, dan atribut lainnya itu mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam berbelanja di toko-toko di Desa Bilapora. Yang ketiga, toko mana di Desa Bilapora yang memiliki tingkat kepuasan tertinggi dan terendah berdasarkan hasil survei. Yang keempat, faktor apa saja yang perlu ditingkatkan oleh toko-toko di Desa Bilapora untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan tujuannya penelitian tersebut yaitu 1. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh toko-toko yang ada di Desa Bilapora. Yang 2. Mengidentifikasi toko-toko dengan tingkat kepuasan tertinggi dan terendah di Desa Bilapora. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada toko-toko di Desa Bilapora mengenai aspek-aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, manfaat penelitian memberikan wawasan baru tentang pengaruh faktor pelayanan seperti lokasi, harga, kualitas produk, dan kecepatan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, memberikan masukan konkret pada toko-toko di Desa Bilapora untuk memahami harapan dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mendorong perbaikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat untuk pengalaman berbelanja dan lebih nyaman dan memuaskan. Konsep dasar analisis korespondensi. Analisis korespondensi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel kategori. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan pola asosiasi antara kategori-kategori dari variabel yang diteliti dan bentuk grafis sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi. Proses analisis dimulai dengan mengumpulkan data dalam bentuk tabel kontingensi, di mana baris mewakili satu variabel dan kolom mewakili variabel lainnya. Frekuensi absolut dan relatif dari setiap kategori dihitung, dan matriks korespondensi dibuat dengan menghitung proporsi frekuensi berdasarkan frekuensi total. Dalam konteks riset pemasaran, analisis korespondensi dapat digunakan untuk memahami hubungan antara preferensi konsumen dan karakteristik produk yang membantu perusahaan dalam mengembangkan produk atau penetapan harga dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selain itu, metode ini juga memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang lain, seperti sosiologi untuk menganalisis hubungan antara variabel sosial, kesehatan untuk mempelajari karakteristik pasien, dan pendidikan untuk mengeksplorasi hubungan antara gaya belajar siswa dan hasil akademis. Dengan demikian, analisis korespondensi menjadi alat yang berguna untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data kategorikal, memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan di berbagai bidang. Selanjutnya, salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Hairani et al. 2023
yang mengeksplorasi aplikasi analisis korespondensi untuk melihat perbandingan kepuasan pelanggan untuk toko-toko retail seperti Toko Budiman, Netlamart, dan Rajamart. Adapun hasil dari penelitiannya diperoleh hasil pengolahan SPSS, yaitu toko-toko tersebut memiliki keunggulannya tersendiri dan juga meningkatkan strategi penjualannya. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Bilaporah yang berbelanja di toko-toko lokal. Desa Bilaporah memiliki sejumlah toko yang melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat, dan setiap toko memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal pelayanan dan produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada konsumen yang berinteraksi langsung dengan toko-toko tersebut, guna mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai teknik kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini, sampel terdiri dari 50 orang. Konsumen yang telah melakukan transaksi di berbagai toko di Desa Bilaporah. Pemilihan jumlah sampel sebanyak 50 orang ini didasarkan pada pertimbangan praktis dan relevansi, di mana jumlah tersebut cukup untuk mendapatkan representasi yang signifikan terhadap pandangan dan pengalaman masyarakat terhadap toko-toko di desa tersebut. Dengan ukuran sampel ini, diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan informasi yang cukup mendalam dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut, serta memungkinkan untuk mencapai kesimpulan yang relevan mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan toko. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui penggunaan kuesioner yang dirancang khusus untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh toko-toko di Desa Bilaporah. Kuesioner ini berisi serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan berbagai atribut atau variabel yang dianggap memenuhi kepuasan pelanggan, antara lain lokasi toko, harga produk, keramahan kasir, kecepatan pelayanan, kenyamanan, kualitas produk, dan jam operasional. Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap setiap atribut dengan memilih dari beberapa kategori yang telah ditentukan, seperti Toko Malah, Toko Salma, Toko Alivia, Toko Haji Sutri, Toko Dua Putri, dan Toko Samlan dan Toko Damar. Pengisian kuesioner dilakukan secara acak kepada masyarakat yang berbelanja di toko lokal, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi semua konsumen untuk berpartisipasi. Diharapkan hasil yang diperoleh dapat mewakili berbagai pandangan dan pengalaman konsumen di desa tersebut. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis korespondensi untuk mengidentifikasi pola hubungan antara atribut yang diteliti dan karakteristik responden, sehingga dapat memberi wawasan yang lebih dalam mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan toko. Pada output profil baris menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam baris tabel kontingensi terkait dengan kategori dalam kolom. Pada baris kenyamanan, nilai tertinggi berada pada Toko Malah dengan nilai 0,680, sedangkan nilai terendah berada pada Toko Damar dengan nilai 0,000. Pada output profil kolom menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam kolom terkait dengan kategori dalam baris. Setiap sel dalam profil kolom menunjukkan proporsi kategori kolom yang didistribusikan ke dalam kategori baris. Pada kolom Toko Malah, nilai tertinggi berada pada distribusi kualitas produk dengan nilai 0,186, sedangkan nilai terendah pada atribut jam operasional dengan nilai 0,080. Sedangkan hasil analisis pada tabel summary menunjukkan beberapa informasi penting pada kolom singular value. Dimensi 1 memiliki nilai terbesar sebesar 0,384 yang diikuti oleh dimensi 2 dengan 0,196 dan seterusnya. Nilai singular ini mengidentifikasi seberapa besar kontribusi terhadap dimensi dalam menjelaskan
variasi total data. Semakin besar nilai singular, semakin besar kontingensinya. Dimensi 1 memiliki kontribusi paling besar dalam menjelaskan variasi data. Pada kolom inersia menggambarkan besarnya proporsi variabilitas yang dijelaskan oleh setiap dimensi. Inersia terbesar terletak pada dimensi 1, yaitu 0,147, diikuti oleh dimensi 2 0,038. Secara kumulatif, dimensi 1 dan 2 mampu menjelaskan sekitar 85,2% dari total variasi data, dengan seluruh dimensi secara kumulatif menjelaskan 100% dari variasi. Nilai chi-square sebesar 76,203 menunjukkan bahwa terdapat asosiasi yang signifikan antara baris dan kolom dalam tabel kontingensi yang dianalisis. Ini diuji melalui uji chi-square dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa hasil analisis ini signifikan secara statistik. Artinya, asosiasi yang ditemukan antara baris dan kolom tidak muncul secara kebetulan dan terdapat hubungan yang nyata dalam data. Dari peta persepsi, gabungan antara variabel kepuasan dengan toko-toko yang ada di Desa Bilapora dapat dilihat bahwa Tokomala mempunyai jarak terdekat dengan variabel kualitas produk, lokasi, dan keramahan kasir. Hal ini menunjukkan bahwa Tokomala mampu memuaskan konsumen pada ketiga variabel tersebut. Toko Samlan mempunyai jarak paling dekat dengan variabel jam operasional. Hal ini menunjukkan bahwa Toko Samlan mampu memuaskan konsumen pada variabel jam operasional dan yang dimilikinya. Toko Alivia cenderung berdekatan dengan variabel harga, kenyamanan, dan kecepatan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa toko Alivia mampu memuaskan konsumen pada ketiga variabel tersebut. Hal ini bahwa toko Mala dan toko Salma merupakan dua toko yang mirip. Toko Dua Putri mempunyai jarak terdekat dengan variabel kecepatan pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa toko Dua Putri mampu memuaskan konsumen pada variabel kecepatan pelayanan. Sedangkan toko Haji Sutri mempunyai jarak paling dekat dengan variabel kecepatan pelayanan dan kenyamanan. Hal ini menunjukkan bahwa Haji Sutri mampu memuaskan konsumen pada variabel kecepatan pelayanan dan kenyamanan. Hal ini sesuai dengan profil baris dan profil kolom yang telah dipaparkan di atas. Kesimpulannya, secara keseluruhan, peta persepsi gabungan menunjukkan bahwa toko-toko di Desa Bilapora memiliki variasi dalam aspek kepuasan yang mereka tawarkan kepada konsumen. Hal ini memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di desa tersebut. Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar setiap toko di Desa Bilapora fokus pada memperbaiki aspek pelayanan yang belum optimal. Misalnya toko-toko yang kurang unggul pada variabel kualitas produk atau keramahan dapat meningkatkan pelatihan bagi karyawan atau memperbaiki kualitas barang yang ditawarkan. Toko-toko yang sudah unggul seperti Toko Mala dan Toko Samlan sebaiknya terus mempertahankan dan mengembangkan aspek-aspek yang telah memuaskan konsumen, sambil terus mencari inovasi untuk meningkatkan aspek pelayanan lainnya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan responden diperluas sehingga lebih banyak toko dan konsumen yang dapat dianalisis, sehingga hasil penelitian dapat lebih representatif. Penelitian juga dapat menggunakan variabel tambahan seperti loyalitas pelanggan atau preferensi merek untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen di tingkat lokal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.